Halo, namaku Rafina Azhara. Saat ini aku duduk di bangku kelas 2 SMA. Aku akan membacakan cerita pendek yang aku buat sendiri ketika aku menyepi. Cerita ini terinspirasi oleh kisahku sendiri dan salah satu cerita yaitu Tangkuban Perahu, yaitu tekad dan usaha yang besar meskipun pada akhirnya usaha tersebut tidak selalu berakhir sesuai harapan. Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit, karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, kata-kata itulah yang terus kujadikan penyemangatku sampai saat ini. Namaku Rara Anggun Pramesti, yang biasa dipanggil Rara atau Anggun. Aku adalah anak kedua dari pasangan sederhana yang tinggal di salah satu kampung di Jawa Barat. Ayahku adalah seorang petani, sedangkan ibuku adalah seorang asisten rumah tangga. Saat ini aku sudah berumur 17 tahun, yang artinya diriku sudah menginjak dewasa. Seperti embun pagi yang menyentuh dedaunan, begitu pula harapan orang tuaku terhadap putrinya, selalu bening dan penuh doa. Dengan semangat yang membara, aku selalu bermimpi untuk masuk ke Universitas Tinggi Negeri, Universitas Indonesia. Sebuah universitas yang bagiku ibarat istana tempat para bintang bercahaya. Meskipun umurku masih terbilang cukup muda untuk melanjutkan kuliah, tetapi aku mempunyai tekad dan semangat yang sangat membara untuk menggapai cita-citaku. Ya, aku sudah mempunyai cita-cita yang sedari kecil selalu aku pamerkan ke semua orang. Arsitek, itu adalah cita-citaku yang selalu aku mimpikan. Aku selalu berbicara tentang mimpi-mimpiku dengan mata berbinar, seolah-olah dunia adalah kanvas luas yang menunggu goresan tanganku. Ayah, suatu hari aku ingin mendesain rumah yang indah, seperti istana dalam buku dongeng, ucapku dengan suara penuh semangat, sambil menunjukkan gambar rumah kecil yang aku buat di buku sketsaku. Ayahku hanya bisa tersenyum sambil mengacak-acak rambutku. Kamu bisa, Rara. Istana itu akan menjadi kenyataan kalau kamu terus bekerja keras. Sejak saat itu, mimpi menjadi seorang arsitek selalu bersemayam di dalam hatiku. Bagiku, arsitektur bukan sekedar menggambar bangunan, melainkan cara untuk menciptakan ruang yang penuh cinta dan kenyamanan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Namun, seperti aliran sungai yang kadang tersumbat bebatuan, perjalanan hidupku tidak selamanya mulus. 3 tahun yang lalu, setelah aku lulus dari SMP, aku bercita-cita masuk ke SMA favorit di kota. Sekolah yang aku anggap sebagai pintu gerbang menuju masa depan yang gemilang. Namun, ketika pengumuman hasil seleksi tiba, hatiku hancur berkeping-keping. Maaf, Anda tidak diterima. Kalimat itu terpampang di layar ponselku, menghantam hatiku seperti badai yang datang tiba-tiba. Air mataku mengalir deras, membasahi layar ponsel yang masih kugenggam erat. Ibu, aku gagal, kataku dengan suara parau. Ibuku memelukku dengan erat, seolah ingin menyatukan kembali kepingan hatiku yang sudah berserakan. Rara, ini bukan akhir segalanya. Terkadang, Tuhan punya rencana yang lebih indah untuk kita. Hari-hari berlalu, dan aku selalu berusaha menerima kenyataan. Dan pada akhirnya, aku harus masuk ke SMA lain, yang meskipun bukan pilihanku, tetapi menjadi tempat aku melanjutkan pendidikanku. Hari-hari pertama di sekolah baru, aku penuh dengan rasa enggan dan kecemasan. Aku selalu merasa seperti burung yang tersesat di hutan asing. Namun, waktu perlahan mengubah segalanya. Aku mulai menemukan teman-teman yang baru yang selalu memberikan semangat. Aku juga menemukan guru-guru yang peduli, yang melihat potensi dalam diriku, meskipun aku sempat merasa gagal.
Di tengah perjalanan SMA-ku, mimpi lamaku kembali menyala. Arsitek, cita-cita yang pernah aku goreskan di buku sketsa kecilku, kini kembali memanggilku. Saat itu, aku sebagai siswa kelas 3 SMA, memiliki tujuan yang jelas, yaitu melanjutkan pendidikan ke Universitas Indonesia jurusan arsitek. Ya, aku selalu meyakinkan kepada guru dan orang tuaku bahwa aku akan berkuliah di sana. Karena bagiku, Universitas Indonesia adalah puncak gunung yang ingin aku daki. Setiap langkah menuju tujuan itu terasa berat, tetapi aku tidak ingin menyerah. Aku memulai hariku dengan belajar keras, menghadiri bimbingan belajar, dan mengerjakan soal-soal ujian masuk. Aku sering begadang hingga larut malam, ditemani cahaya lampu belajar yang redup dan secangkir teh hangat. Namun, perjuangan itu tidak selalu berjalan lancar. Nilaiku sempat turun, dan tekanan dari lingkungan sekitar mulai mempengaruhi mentalku. Apa aku cukup pintar untuk masuk ke sana? Pikirku berulang kali. Keraguan itu seperti bayangan gelap yang terus mengintai. Terkadang, aku selalu bertanya kepada ayahku, "Ayah, apakah mimpi terlalu besar itu salah?" Tanyaku suatu malam, ketika mereka berbincang di teras rumah. Ayahku dengan wajah tenang menjawab, "Mimpi besar tidak pernah salah, Ra. Yang salah adalah kalau kita berhenti percaya pada diri sendiri." Kata-kata itu selalu menjadi lentera kecil di tengah gelapnya pikiranku. Aku mulai percaya bahwa meskipun jalan hidupku berliku-liku, setiap langkah yang aku ambil mendekatkannya pada tujuan. Ketika tiba hari ujian masuk perguruan tinggi digelar, aku menjalani ujian dengan segenap kemampuan yang aku miliki. Setiap soal yang aku kerjakan terasa seperti medan perang, di mana aku bertarung melawan rasa takut dan keraguan dalam diriku. Setiap kali aku menjawab soal, aku selalu berdoa dan terus berharap agar bisa lulus ujian kali ini. Aku tidak mau luka yang aku alami 3 tahun yang lalu terulang kembali. Ketika ujian selesai, aku hanya bisa berdoa dan menunggu hasilnya dengan penuh harap. Hari-hari menunggu itu terasa seperti abad yang tak berujung. Hingga akhirnya, pengumuman pun tiba. Dengan tangan gemetar, aku membuka laman pengumuman di ponsel milikku. Mataku menelusuri layar, dan akhirnya menemukan namaku tertera di sana. Selamat, Anda diterima di Universitas Indonesia, program studi arsitektur. Dan selain itu, aku diterima dengan beasiswa penuh, sehingga aku tidak memberikan beban terlalu berat untuk kedua orang tuaku. Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Aku segera berlari ke arah ayah dan ibuku, memeluk mereka dengan erat. "Rara diterima, Rara diterima," ucapku penuh haru. Ayahku tersenyum bangga. "Kamu sudah membuktikan bahwa mimpi itu bukan hanya untuk dibicarakan, tapi untuk diperjuangkan," ucap ayahku. Hari itu, langit terasa lebih cerah dari biasanya. Aku tidak pernah menyangka anak sekecil ini bisa lulus di universitas nomor 1 se-Indonesia. Walaupun latar kehidupanku dari keluarga yang sederhana, tetapi aku selalu merasa semua yang telah diberikan oleh orang tuaku istimewa. Ini semua juga berkat doa mereka dan campur tangan yang maha kuasa. Dan aku tahu, ini bukan akhir dari perjalananku. Aku akan menghadapi tantangan yang lebih besar di universitas nanti. Tapi kali ini, aku melangkah dengan keyakinan penuh bahwa mimpi besarku dapat menjadi kenyataan. Dengan semangat yang membara, aku akan memulai babak baru dalam hidup. Kini, aku percaya bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih indah. Dan terima kasih untukku, Rara Anggun Pramesti.
yang selalu berusaha dan berjuang meraih mimpi-mimpinya walaupun sudah jatuh dan tertinggal sangat jauh. Setiap akhir adalah awal dari perjalanan baru. Jadikan cerita ini pelajaran, agar langkah ke depan penuh hikmah dan harapan. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Sampai jumpa di kisahku berikutnya.